Yang pertama ialah riwayat hidupnya. Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri Asy-Syinqili memiliki nama lengkap Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri Asy-Syinqili. Beliau lahir pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi di Kuala Aceh dan wafat tahun 1105 Hijriah atau 1693 Masehi. Beliau adalah ulama besar Aceh, memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara. Gelar populernya ialah Tengku Syah Kuala. Asal-usul keluarga. Sebagian riwayat menyebutkan beliau berasal dari Persia atau Arabia, yang datang dan menetap di Singkil Aceh. Namun ada juga pendapat yang menyatakan beliau adalah pribumi beretnis Minang Pesisir di Singkil yang menganut Islam, atau dari etnis Batak Singkil yang beragama Islam. Untuk riwayat pendidikannya, pada masa muda ia belajar kepada ayahnya sendiri, kemudian belajar kepada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Kemudian melanjutkan belajar ibadah haji dan proses pengajaran ulama di Timur Tengah. Teladan yang dapat dicontoh. Kembali ke Aceh, diperkirakan kembali ke Aceh sekitar tahun 1083 Hijriah atau 1662 Masehi. Ajaran utama mengajarkan dan mengembangkan tarekat Syatariyah, murid banyak santri dan murid dari Aceh serta wilayah Nusantara lainnya. Murid terkenal antara lain Syekh Burhanuddin Ulakan dari Pariaman, Sumatera Barat, Syekh Muhyi Pamijahan dari Tasikmalaya, Jawa Barat yang menyebarkan tarekat Syatariyah di Jawa Barat. Oke, sudah sampai di bagian slide saya ya. Perkenalkan, saya Muhammad Fairuz Adinugraha, absen 21 dari kelas 11A. Di sini, saya ingin melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya. Pada slide ini, saya akan melanjutkan tentang teladan yang dapat dicontoh dari Syekh Abdul Rauf Ali Asy-Syinqili, yakni pada peran strategis. Syekh Abdul Rauf menjadikan rujukan penting bagi mubalik dan perintis dakwah. Aceh pada masa itu merupakan persinggahan calon jemaah haji dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Selanjutnya, pada pusat kegiatan, beliau adalah semangat sejumlah ulama Nusantara setelah wafatnya Syekh Burhanuddin Ulakan, yakni muridnya Abdul Malik bin Abdullah pada tahun 1678 hingga 1736. Melanjutkan dakwah dan dijadikan wakil utama Dawud Al-Jawi dari tarekat Syatariyah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu contoh karya tulis Syekh Abdul Rauf Ali Asy-Syinqili. Nama karya yang pertama yaitu Mi'raj al-Tulab fi Tashhil Mawa'is al-Badi fi al-Ahkam al-Syar'iyyah li Malik al-Wahhab. Isi utama dari karya tersebut yaitu membahas hukum fikih dan berbagai ketentuan syariat. Yang kedua yaitu Tarjuman al-Mustafid. Isi utamanya tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu, salah satu tafsir tertua di Nusantara. Yang ketiga ada terjemahan hadis Arba'in. Terjemahan dan penjelasan hadis Arba'in karya Imam Al-Nawawi. Yang keempat, Mawa'is al-Badi. Berisi nasihat-nasihat akhlak dan pembinaan moral. Yang kelima yaitu Tanbih al-Masyi. Isi utamanya yaitu membahas tasawuf, khususnya mengenai tingkatan spiritual atau martabat 7. Yang keenam, Kifayat al-Muhtajin ila Masyrab al-Muwahidin al-Qailin bi wahdatil wujud.
Isi utamanya yaitu uraian tentang konsep wahdatul wujud dalam tasawuf. Yang terakhir atau yang ketujuh, Daqaiq al-Huruf. Isi utamanya yaitu mengupas tasawuf dan ilmu dalam akidah. Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Singkili merupakan salah satu ulama paling berpengaruh dalam sejarah Islam Nusantara dengan latar belakang keluarga religius, pendidikan mendalam di Aceh dan Timur Tengah, serta pengabdiannya sebagai guru dan pemimpin agama. Beliau berhasil menyebarkan ilmu fikih, tafsir, dan tasawuf secara luas melalui karya-karyanya yang penting dan murid-muridnya yang tersebar di berbagai daerah. Ajaran beliau terus hidup dan memberi kontribusi besar bagi perkembangan tradisi keislaman di Indonesia. Warisan intelektual dan spiritual yang beliau tinggalkan menjadikan Syekh Abdul Rauf Al-Singkili sebagai tokoh yang patut diteladani dan dikenang sepanjang zaman.